Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ya baik, terima kasih untuk, Ibu Bapak yang sudah, menerima saya di rumahnya. Di sini saya, perawat ya, perkenalkan dulu nama saya Nisa Wulandari, saya perawat. Di sini saya bertugas untuk memberikan, pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus, yaitu bagaimana cara merawatnya dan apa itu diabetes mellitus. Yang di mana, diabetes ini dialami oleh salah satu anggota keluarga bapak dan ibu. Pendidikan kesehatan ini, bertujuan agar ibu dan bapak, lebih mengetahui apa itu penyakit yang dialami oleh anggota keluarganya dan bagaimana cara mengatasinya di rumah, agar lebih mempermudah. Baik, kita langsung saja ya Pak, Bu. Nah, kita mulai dari pengertian diabetes. Nah, diabetes itu yaitu penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas yang memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Nah, insulin sendiri itu yaitu hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Jadi di dalam tubuh kita itu ada organ yang namanya pankreas. Nah, ketika kita makan, pankreas ini melepaskan hormon insulin tersebut yang memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan di seluruh tubuh. Nah, karena tadi hormon insulinnya di diabetes mellitus itu kurang berfungsi ya, jadi terjadilah penumpukan kadar glukosa di dalam darah. Dan DM merupakan salah satu penyakit tidak menular ya Pak, Bu, dan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting. Nah, apa sih penyebab penyakit diabetes ini? Pertama, kita ada diabetes mellitus tipe 1. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini diakibatkan karena adanya faktor genetik atau keturunan. Yang kedua ada imunologi, yang ketiga ada lingkungan. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. Nah, penyebabnya ini ada karena usia, obesitas, dan riwayat keluarga. Nah, apa sih tanda gejalanya pada diabetes mellitus ini? Pertama, penderitanya akan banyak minum dan mudah haus, jadi sering haus gitu ya. Lalu yang kedua banyak kencing atau pipis ya kalau kita nyebutnya itu. Terus ada berat badan menurun. Nah, komplikasi penyakit diabetes mellitus nih, apa aja sih komplikasi yang sering ditemukan di pasien diabetes ini? Yang pertama ada komplikasi akut ya Pak, Bu. Nah, komplikasi ini eh, segera terjadi dalam waktu yang pendek. Misalnya ada hipoglikemi. Nah, hipoglikemi itu kekurangan glukosa atau gula. Gejalanya lapar, gemetar, keringat, dingin, dan pusing. Yang kedua ada koma diabetik. Nah, atau kita sebut glukosanya terlalu tinggi, kadar darahnya terlalu tinggi dalam tubuh. Gejalanya ada nafsu makannya menurun, ada sering haus, dan sering minum juga, dan buang air kecilnya banyak, ada mual muntah, dan nafasnya cepat. Nah, yang ketiga itu ada komplikasi kronis, atau bisa kita sebut komplikasi yang muncul dalam waktu yang lama, bila kadar gula darah tidak terkontrol. Jadi munculnya itu lama gitu. Nah, munculnya itu ya hanya ketika gula darahnya tidak terkontrol. Kalau misalkan gula darahnya masih stabil, jadi ini tidak muncul komplikasi yang kronis ini. Misalnya di telinga nih, pendengarannya mulai menurun. Lalu jika di mata penglihatannya berkurang ya Pak Bu. Terus jika di ginjal mudah terkena penyakit ginjal. Jadi hati-hati, diabetes ini juga dapat menyerang berbagai organ lain juga. Nah, jika di urat syarafnya akan tegang, lalu kesemutan, terasa baal, dan kram. Jika di pembuluh darahnya akan mengecil dan mudah timbul luka. Jadi Ibu Bapak jika eh, terkena diabetes mellitus nih, apalagi misalkan ibunya nih terkena diabetes, kalau terkena luka itu susah gitu nutupnya gitu. Ya, lalu kita mulai ke cara perawatan dan mengontrol penyakit diabetes mellitus. Yang pertama ada perencanaan makan atau diet. Pertama, kita jangan mengurangi jadwal makan atau menunda waktu makan.
karena hal ini akan menyebabkan fluktuasi atau ketidakstabilan kadar gula darah. Jadi kalau makannya itu jangan ditunda-tunda ya, Pak, Bu. Ingatkan juga kepada anggota keluarganya kalau makan itu jangan ditunda-tunda. Yang kedua, hindari konsumsi makanan tinggi lemak dan yang mengandung banyak kolesterol. LDL antara lain daging merah, produksi susu, kuning telur, mulut berlemak lainnya, dan minuman yang beralkohol serta kadar tinggi garam. Lalu yang kedua ada kontrol glukosa darah sewaktu. Nah, yang pertama itu pemeriksaan gula darah secara rutin. Di mana sih kita memeriksa gula darah secara rutin itu? Ibu bapak bisa ke puskesmas misalkan, atau enggak ke bidan gitu kalau bidannya menyediakan. Kalau enggak ya ke rumah sakit kalau mau. Terus kalau misalkan di anggota keluarga ibu bapak ada yang anak kesehatan pasti sudah belajar tentang bagaimana memeriksa gula darah. Jadi bisa sama anggota keluarganya. Ibu bapak juga bisa membeli alatnya gitu ya di apotik dan kalau misalkan kesulitan aksesnya ke tempat kesehatan atau ke puskesmas bisa misalkan belajar dulu bagaimana cara memeriksa gula darah tersebut agar jika misalkan ibunya yang kena diabetes ini gula darahnya naik, kalian ibu bapak bisa memeriksanya sendiri di rumah. Nah, yang kedua ada gula darah sewaktu, yang ketiga ada gula darah puasa, dan keempat ada gula darah 2 jam setelah puasa. Nah, perawatan kaki diabetik nih, karena saya lihat ibunya ini terkena diabetes ya, terdapat luka, jadi kita harus mengerti bagaimana cara merawat kaki yang terkena diabetes ini. Pertama, kita harus periksa kakinya setiap hari, apakah ada kulit yang retak, melepuh, luka, atau ada perdarahan. Lalu bersihkan kaki setiap hari pada waktu makan dengan air bersih dan sabun mandi. Jadi ya harus rajin-rajin gitu ya dibersihin lukanya pakai air bersih gitu. Lalu gunting kuku kaki lurus mengikuti bentuk normal jari kaki, tidak terlalu dekat dengan kulit, kemudian kikir agar kuku tidak tajam. Jadi gunanya itu biar tidak gampang luka ya, karena tadi kalau luka tuh susah sembuhnya. Lalu pakai alas kaki, sepatu atau sendal untuk melindungi kuku agar tidak terjadi luka, juga di dalam rumah yang tidak sempit. Gunakan sepatu atau sendal yang baik yang sesuai dengan ukuran dan nyaman untuk dipakai. Dengan ruang dalam sepatu yang cukup dengan jari-jari. Jadi jangan pakai sepatu atau sendal yang ngepas gitu, jangan yang kekecilan gitu ya. Lalu periksa sepatu sebelum dipakai, apakah ada kerikil, benda tajam seperti jarum ataupun duri. Jadi kita harus teliti kalau memakai sepatu juga gitu harus diperiksa dulu sepatunya, takutnya ada batu yang tajam di dalamnya. Lalu kita lepas sepatu setiap 4-6 jam, serta gerakan pergelangan dan jari-jari kaki agar sirkulasi darah tetap baik. Jadi jangan didiemin aja gitu. Jadi kita juga harus ngegerakin biar sirkulasi darahnya tetap baik, tetap lancar. Nah, bila ada luka kecil, obati dan tutup dengan pembalut yang bersih. Jadi jangan dibiarkan kalau ada luka tuh, jadi dibiarin aja nanti bisa terjadi infeksi. Jadi itu harus segera diobati dan ditutup dengan pembalut yang bersih. Lalu edukasi perawatan kaki pada pasien dengan meliputi kebersihan kaki, keperawatan kuku, pemilihan alas kaki, pencegahan dan pengolahan cedera awal pada kaki. Jadi ya seperti tadi kita harus rajin membersihkan kaki, kita merawat kukunya agar tidak menimbulkan luka. Lalu pemilihan alas kakinya harus tepat, jangan terlalu kencang gitu ya, jangan jangan ngepas gitu. Dan bagaimana cara pengelolaan ketika ada cedera awal pada kaki yang diabetik kayak gitu. Lalu ada cara pencegahannya. Nah, untuk mencegahnya nih ya, untuk ibu dan bapak, bagaimana sih cara mencegah diabetes itu? Nah, pertama tidak boleh terlalu banyak makan makanan manis dan harus dalam jadwal teratur. Jadi enggak seharian itu ibu bapak harus makan makanan manis terus gitu, harus diselingi oleh sayur atau buah-buahan. Jadi ya jangan terlalu terlalu makan makanan yang manis lah intinya mah. Apalagi ada yang
terkena diabetes tadi ya, takutnya gitu. Ada kemungkinan juga untuk ibu bapak terkena. Lalu kedua, ada rutin mengecek gula darah. Jadi pentingnya mengecek gula darah tadi ke puskesmas ataupun ke bidan, biar kita tahu nih gula darah kita naik atau tidak gitu. Biar kita bisa mengontrol asupan makanan kita. Nah, yang ketiga membatasi lemak jenuh, lalu melakukan olahraga rutin, lalu menjaga berat badan ideal. Baik, sepertinya sudah selesai ya Bu. Jadi materinya seperti itu tentang bagaimana apa itu diabetes mellitus yang diderita oleh salah satu keluarga ibu dan bagaimana cara merawatnya dan bagaimana pencegahannya. Saya harap ibu dan bapak bisa mempraktekannya langsung atau ya bisa dipahami gitu ya. Apalagi tadi untuk mengecek gula darahnya harus rutin gitu biar tidak tiba-tiba melonjak tinggi gitu apalagi terus terjadi komplikasi gitu kepada keluarganya tersebut. Baik Ibu Bapak mungkin hanya segitu ya yang dapat saya sampaikan di pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus ini di rumah Ibu dan Bapak. Untuk selebihnya apakah ada yang kurang mengerti dari materi yang saya sampaikan Pak? Silahkan ditanyakan. Buat yang mahasiswa, saya mau tanya. Ya. Tadi kan dijelasin diabetes itu ada tipe 1 sama tipe 2. Tapi sampai sekarang saya belum tahu gitu, Neng. Tipe 1 itu yang kayak gimana, tipe 2 itu yang kayak gimana. Mungkin bisa dijelasin sama Neng mahasiswa. Oke, baik. Iya, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Sangat bagus. Baik, langsung saya jawab aja ya, Pak, Bu. Diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, memang ya, masyarakat tuh hanya tahunya diabetes aja gitu, tanpa mengetahui itu tipenya tipe diabetes 1 ataupun diabetes tipe 2. Nah, baik, akan saya jelaskan apa itu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 yaitu kondisi ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Berbeda dari diabetes tipe 2 yang terjadi karena resistensi insulin atau karena sel tubuh menjadi kebal atau tidak responsif terhadap insulin. Diabetes tipe 1 ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak memproduksi insulin, akibatnya diabetes tipe 1 ini memerlukan tambahan insulin dari luar. Jadi maksud dari tambahan insulin dari luar ini kita harus suntik insulin, Bu, Pak. Jadi pankreas kita tadi tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup buat tubuh kita. Jadi kita harus suntik dari luar pakai suntikan. Jadi di mana kita mendapatkannya, Bapak dan Ibu bisa periksa dulu ke dokter gitu, konsultasi bagaimana baiknya seperti itu. Nah, normalnya kadar gula dalam darah itu dikontrol oleh hormon insulin tadi yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, ketika terjadi penyakit pada pankreas tersebut nih di dalam tubuh ibu bapak, nah hormon insulin ini juga akan terganggu. Nah, karena pankreasnya sendiri itu mengalami penyakit, maka insulinnya juga terganggu. Nah, ketika makan, yang masuk ke dalam tubuh kan dicerna dan masuk ke aliran darah. Nah, insulin akan mengikat glukosa dalam darah dan membawanya masuk ke dalam sel tubuh kita untuk diubah jadi energi. Jadi ketika kita makan, insulin ini bertugas untuk mengubah sari-sari makanan kita itu untuk menjadi energi. Nah, namun pada penderita diabetes, tubuh tidak dapat mengelola glukosa menjadi energi karena tadi kan insulinnya terganggu di dalam tubuh kita. Nah, kondisi ini terjadi karena tidak ada insulin yang membawa glukosa masuk ke dalam sel. Akibatnya, glukosa akan menumpuk dalam darah. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu kondisi di mana kadar gula darah melebihi nilai normal. Tingginya kadar gula darah disebabkan oleh tubuh tidak menggunakan hormon insulin secara normal. Hormon insulin itu sendiri adalah hormon yang membantu gula masuk ke dalam tubuh untuk diubah menjadi energi. Jadi ya saling berkesinambungan sih tipe diabetes tipe 1 ataupun diabetes tipe 2 seperti itu, Bu. Oh iya, seperti itu ya, Neng. Iya. Ya, Ibu kurang lebihnya paham saya tidak, Bu? sudah. Ya, baik. Saya sudah mengerti, Neng. Terima kasih penjelasannya. Ya, baik Ibu. Terima kasih juga Bu atas pertanyaannya. Apakah ada lagi Ibu Bapak yang ingin bertanya? Iya, Neng, saya mau nanya nih ya.
Nah, tadi kan di tanda dan gejala tuh kan ada ya, berat badan menurun. Nah, itu maksudnya gimana ya, Neng, berat badan menurun itu? Oke, baik Ibu, pertanyaannya terima kasih. Tadi kan saya juga menjelaskan tanda gejala dari diabetes mellitus sendiri kan ya. Nah, salah satunya itu kan karena berat badannya menurun gitu. Nah, kenapa sih berat badannya bisa menurun? Nah, pada tubuh penderita diabetes nih, tidak terdapat cukup insulin tadi kan untuk mengubah gula menjadi tenaga. Maka orang yang terkena diabetes tersebut semakin kurus setiap harinya karena tubuh akan menggunakan simpanan lemak dan protein untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga walaupun orang tersebut banyak makan tapi tetap terus merasa lapar. Seperti itu, Ibu. Iya, baik. Terima kasih, Neng. Ya, terima kasih. Atau ada lagi yang kurang paham? Neng mau nanya, Ya, boleh. kan tadi dijelasin ya ada gejala, salah satunya ada komplikasi berat atau akut. Nah, itu cara mengatasi gejala di komplikasi akut itu seperti apa ya? Oke, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kan tadi saya menjelaskan tentang komplikasi yang terjadi di penyakit diabetes ya. Salah satunya ada komplikasi akut, yaitu komplikasi yang terjadinya dalam waktu yang pendek. Nah, di mana karena itu disebabkan karena kekurangan glukosa atau gula. Tadi kan gejalanya lapar, gemetar, keringat dingin dan pusing. Bagaimana sih cara kita mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu kita harus memakan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi dan mudah dicerna. Kenapa mudah dicerna? Karena kan tadi insulinnya terganggu ya, jadi berat juga ke kerja insulinnya kalau kita memakan makanan yang susah dicerna gitu. Misalnya nih contoh makanan-makanan yang mudah dicerna tapi karbohidratnya yang tinggi, yaitu ada roti, ada pisang gitu. Jadi bisa mengonsumsi itu jika ibu atau bapak terkena penyakit diabetes gitu, biar kerja pankreasnya juga tidak terlalu berat gitu, seperti itu. Oh iya Neng, makasih. Baik Ibu, Bapak ya, untuk di akhir itu kita mengadakan evaluasi, di mana evaluasi ini kita agar saya mengetahui apakah sejauh mana Ibu dan Bapak mengetahui tentang diabetes mellitus tadi. Baik, coba saya tanya tadi ke Bapak Dias nih, Bapak Dede, ke Pak Dede. Tadi perbedaan diabetes tipe 1 sama tipe 2 apa ya, Pak? Ya baik, kalau untuk izin menjawab ya. Iya. Untuk diabetes tipe 1 itu kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Berbeda dari diabetes tipe 2 yang terjadi akibat resistensi insulin atau karena sel tubuh menjadi kebal atau tidak responsif terhadap insulin. Diabetes tipe 1 ini terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak memproduksi insulin. Akibatnya penderita diabetes tipe 1 memerlukan tambahan insulin dari luar. Seperti itu yang saya tangkap. Iya, betul sekali ya Bapak. Berarti Bapaknya menyimak penjelasan saya tadi dan pertanyaan dari Ibu Feby tersebut. Baik, tadi saya akan bertanya ke coba Bapak Dias tadi yang tanda gejala kenapa pada penderita diabetes mellitus itu berat badannya bisa menurun, Pak? Bisa jelaskan kembali, Pak? Baik, terima kasih Ibu Ocha. Izin menjawab ya. Jadi tubuh itu kekurangan insulin. Sebenarnya jadi si tubuh itu mengkonsumsi cadangan yang ada di lemak dan proteinnya untuk kehidupan sehari-hari sehingga orang tersebut akan kurus walaupun dia makan banyak begitu. Ya, baik Bapak, sudah benar ya jawabannya. Untuk satu lagi nih saya akan tanya ke coba Ibu Asih. Tadi kan saya menjelaskan tentang komplikasi nih penyakit diabetes nih. Ada komplikasi akut tuh. Bagaimana cara mengatasinya tuh dari komplikasi tersebut, Bu? Cara mengatasinya itu kan kita tuh harus makan makanan yang mengandung karbohidrat.
karbohidrat tinggi dan mudah dicerna seperti makan roti dan pisang. Kayak gitu. Iya, Ibu. Ya, sudah benar ya. Jadi kita jika ada komplikasi akut, kita harus mengonsumsi yang mudah dicerna makan makanannya seperti tadi ya, roti dan pisang. Seperti itu. Baik, Ibu Bapak berarti sudah paham ya apa yang saya jelaskan tadi, sudah mengevaluasi juga ternyata ya hampir Ibu Bapak ini mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Semoga bisa diaplikasikan atau diterapkan di kehidupan Ibu dan Bapak secara nyata dan semoga bermanfaat ya Pak Bu materinya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.